Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, Bapak Ulur dan Ibu, kalau tadi kita sudah banyak membahas dan melihat boomers versus snowflakes ini dalam kaitannya dengan parenting, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada peristiwa di dalam Alkitab atau kejadian di Alkitab yang menggambarkan masalah lintas generasi ini? Silakan. Kalau kita pikir apa yang terjadi di Alkitab, saya langsung teringat dengan cerita Absalom. Cerita Absalom, di mana dia, istilahnya dia adalah orang yang krisis identitas. Dia itu dari ibunya, dia adalah pangeran Geshur. Pada saatnya di bawah garis keturunan ayahnya, dia adalah pangeran Israel. Di saat itu dia kebingungan, dia siapa. Dan ketika dia jadi besar, Daud tidak memperdulikan dia lagi. Dia mau cari sokongan dari orang lain, dia cari perhatian dari orang lain. Dan dia katakan, kalau saya jadi raja, saya akan buat ini dan itu. Cara saya sendiri, my way, independence daripada ayah saya. Dia coba jalan pintas. Dan kita tahu sendiri apa yang terjadi dengan Absalom. Masalahnya adalah Absalom tidak pernah mempunyai kompetensi untuk itu. Dia pikir dari luar saya sudah cukup saja. Dia lupa bahwa karakter itu, kompetensi itu tidak jadi dengan sendirinya. Bahwa itu mau berperang itu bukan sembarangan. Alkitab ceritakan bahwa pasukan Absalom mati bukan karena dihajar pasukan Daud, tapi kebanyakan mereka mati karena tidak biasa masuk hutan. Dan orang muda sekarang banyak cuma sombongan diri. Mereka lupa siapa itu Daud. Dia tidak tahu bahwa itu Daud itu biasa membunuh, melawan raksasa. Dia itu pahlawan yang luar biasa, kemana-mana bertarung, dia menang. Biasa membunuh tanpa mengedipkan matanya. Dan Absalom menyadari bahwa kompetensi itu tidak dapat dicapai hanya dengan semalaman saja. Harus ada pengalaman, harus ada karakter yang terus dibangun. Mungkin itu yang saya rasa jadi pelajaran. Oke, ada juga cerita tentang Rehabeam di 1 Raja-Raja 12 di sana. Ketika dilantik datang rakyat, dia minta keringanan pajak, ya. Ia bilang tunggu 2 hari. Waktu ditanya kepada orang yang generasi tua, mereka bilang kasih keringanan pajak supaya rakyat akan setia. Tetapi kalau dia tanya kepada orang yang masih muda, mereka bilang kasih pajak yang berat, ya, supaya mereka tidak memberontak dan datang buat demo untuk minta keringanan pajak, ya. Dan waktu itu dia dengar, dia turut apa yang dikatakan oleh orang muda, sehingga terjadi rakyat memberontak, 10 suku keluar dari kerajaan dan kerajaan menjadi pecah, ya. Jadi harusnya mau dengar yang mana? Ya. Pertanyaannya, ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Ulur. Sebelum kita mempersilakan sahabat Kapas yang sudah bergabung dengan kami melalui Google Meet, Bapak dan Ibu Ulur, bagaimanakah orang tua dan anak-anak muda dalam keluarga seharusnya bersikap agar isu ini tidak menjadi masalah dalam kehidupan keluarga? Silakan. Bagaimana ini tidak jadi isu yang menjadi masalah, yaitu komunikasi. Caranya cuma satu, komunikasi. Dan kalau kita bicara mengenai komunikasi itu, kalau di Alkitab, tiap kali ada komunikasi, maka yang terjadi adalah tutup pintu dulu. Jangan kasih tunjuk ke orang lain. Oke, kadang-kadang anak-anak bilang begini, mama dengan papa sudah bilang ke orang lain, tidak bilang pada saya. Semua orang sudah tahu, tapi saya tidak dikasih tahu. Jadi tutup pintu, bicarakan 4 mata anak dengan orang tua. Alkitab bilang bukan cuma 1 kali, ajarkan berulang-ulang. Kemudian yang kedua, harus kasih tunjuk kepada anak mana itu benar, mana itu salah. Ini ya, ini tidak. Dan nyatakan secara detail. Terus nyatakan detail, ini yang boleh, ini yang tidak boleh.
supaya anak punya gambaran yang tepat, mana yang diharapkan dari mereka, apa yang betul-betul diinginkan dari orang tua dalam kehidupan mereka. Kalau mau pakai baju boleh begini, yang tidak boleh begini. Tepat dia punya perbedaan. Komunikasikan dengan jelas, detail sampai ke karena anak-anak butuh apa yang disebut dengan panutan, butuh moral kompas. Oke. Ajarkan pada mereka hukum, ajarkan pada mereka perbedaan antara yang benar dan yang salah. Luar biasa ya. Baik, puji Tuhan untuk informasi yang sangat penting dan kami percaya berguna yang sudah kita terima dari Bapak Bill Wulur dan Ibu. Dan saat ini kita akan mempersilahkan sahabat Kapas yang sudah bergabung dengan kami di room Google Meet. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan Anda boleh raise hand dan mengaktifkan kamera. Kru kami akan mempersilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Apakah sudah ada yang bergabung dengan kami pada malam hari ini melalui room Google Meet? Selamat malam. Baik. Kalau belum ada sambil menunggu sahabat-sahabat Kapas bergabung, saya tertarik dengan apa yang dikatakan dua tipe parenting ya ini ya. Helikopter tadi. Dan juga land mower ya. Land mower. Nah, apakah salah memang orang tua jika ingin anaknya tidak mengalami kesusahan seperti yang orang tua alami pada waktu yang dulu? Silakan. Oke, saya kasih contoh nyata ya. Satu orang anak, contohnya dia punya nama Dennis. Satu kali Dennis ini main dengan teman-teman, dia dapat sepeda baru. Main dengan teman-teman, tiba-tiba ada anak nakal yang lebih besar dari dia, bilang pada Dennis, pinjam tuh sepeda. Ya toh, banyak kali terjadi ini kan. Dia pinjam tuh sepeda, susah 1 jam, Dennis tunggu-tunggu, nak muncul tuh sepeda. Padahal sudah waktunya dia pulang rumah, mama papa sudah tunggu. Oke, sekarang kalau Anda gitu Dennis pulang, dia menangis pada mama papa. Kalau Anda jadi Dennis, apa yang Anda buat? Ini yang mama papa, dia punya papa bilang, oke Dennis, pergi kepada anak nakal itu dan katakan mana itu sepeda. Saya butuh itu sepeda. Oke, banyak orang tua nggak pusing lagi. Oke, sini Dennis. Nanti papa yang pergi. Ya, nanti papa yang marah akan sama dia. Tapi papa yang bijaksana bilang, Dennis, pergi ke orang itu, minta itu sepeda dari dia. Dan betul, ceritanya bilang katanya dia pergi takut-takut, anak nakal di depan ini badan besar. Dia takut-takut, kemudian Dennis dia takut-takut minta sepeda. Pertama dia punya itu anak nakal, dapat lihat rupa gaya boss ya. Apa soalnya mau minta? Cuma pinjam nak lama lagi. Tapi setelah Dennis meminta, akhirnya Dennis dia lihat tuh gaya anak nakal itu sudah mulai takut-takut. Akhirnya Dennis lihat di belakang dia punya papa sementara berdiri di belakang Dennis. Oke, akhirnya anak itu kasih sepeda. Dennis belajar bahwa dia juga harus melewati kesulitan. Tapi pada saat yang sama dia belajar bahwa ayahnya tidak akan tinggalkan dia ketika dia mengalami kesulitan. Bukan kasih biar tuh anak Dennis tinggal di rumah, nanti papa bekerja pada dia. Kalau perlu papa akan lebih papa. Ini cuma contoh ya, contoh nyata untuk melatih melatih mereka supaya mereka juga merasakan itu kesulitan dan bagaimana mereka punya skill untuk mengatasi masalah. Jangan drop, jangan menyerah. Baik, terima kasih Bapak Wulur. Kami mendapat informasi bahwa sudah ada yang raise hand dan ingin bertanya melalui room Google Meet. Silakan. Selamat malam. Selamat malam, apa bisa mendengarkan suara kami? Selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa? Di mana? Oke, saya dengan Richard Ya, Richard. di Filipina. Baik. Ya. Selamat malam, Sir dan Mem. Ya. Selamat malam, Richard. Oke, Silakan. sebenarnya ini pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Pastor Widodo. Sebenarnya itu kita tertarik pertanyaan tentang bagaimana peran orang tua kepada anak
apakah anak apakah orang tua salah untuk membiarkan maksudnya anak kita tolong terus? Mungkin pertanyaannya sejauh mana orang tua ini berpartisipasi untuk membantu pada saat anak kesulitan, dan sebaliknya sejauh mana orang tua ini dalam arti kata mungkin cuek membiarkan anak mengatasi masalahnya sendiri. Karena kalau terlalu sering membantu, nanti dikatakan anak manja atau anak mami. Kalau mungkin terlalu cuek, bisa berakibat anak ini terlalu mandiri sampai dia sudah mungkin tidak membutuhkan orang tuanya lagi. Jadi ya, termasuk juga dengan komunikasi itu setuju, sangat penting. Cuman secara praktikal, sejauh mana kita harus komunikasi dengan anak, apalagi kalau anak itu asrama ya, otomatis komunikasinya lewat HP. Kalau sering juga komunikasi, nanti dia juga mungkin rasa risih dengan teman-teman karena terlalu sering komunikasi. Jadi mungkin itu sejauh mana kita asis kebutuhan anak dan sejauh mana kita membiarkan anak ini mengatasi masalahnya sendiri. Apa kita perlu suatu waktu untuk membiarkan anak ini rasa gagal sehingga ia mengetahui apa yang harus dilakukan, atau sebisa mungkin orang tua membantu anak jangan sampai anak gagal dalam hal mencapai achieve dia punya sesuatu yang dia inginkan. Mungkin itu dari saya. Baik. Terima kasih Mem dan selamat malam. Terima kasih Richard. Sudah jelas ya, Pendeta? Silakan. Sudah diperdalam lagi pertanyaan tadi. Jadi tentunya kita sebagai orang tua pasti juga peran utama kita untuk membantu anak kita, ya. Tetapi kadangkala kita salah kasih bantuan, ya. Seperti kalau di contoh tadi sangat bagus, tapi saya ada contoh lagi. Ada ini anak memang nakal, suka buat kenakalan di kelas, ya. Dan waktu guru tegur dia menangis. Dia datang di orang tuanya, dan orang tua langsung datang dan mencak-mencak di apa? Di gurunya. Orang guru. Ya, jadi karena dia mau lindungi anaknya, ya, dia tidak cari tahu ada apa di balik itu, dia langsung datang mencak-mencak di guru tersebut. Sehingga anak itu jadi apa? Jadi lebih nakal, ya. Dia tidak respect kepada gurunya dan dia suka mengganggu teman-teman yang ada di kelas itu. Jadi bantuan yang bagaimana yang seharusnya kita berikan. Mungkin kita bisa kasih nasihat, tanya dulu sebenarnya apa yang kamu buat sehingga kamu sampai ditegur oleh gurumu di sekolah, ya. Dan kita harus beri masukan yang tepat. Kamu juga tidak boleh seperti itu, tidak boleh nakal, mengganggu teman dan sebagainya. Atau ada di cerita yang lain, ya. Ada mahasiswa yang datang dulu di Unclub. Dia bilang, "Mem, kita malu sekali. Kenapa? Kita pe oma sebelah mama, opa sebelah papa, begitu ya. Oma opa sebelah mama, sebelah papa. Kita pe mama, kita pe papa, uncle, tapi kakak adik semua datang antar kita di apa? Di asrama." Ya. Jadi sebenarnya kita malu karena teman-teman bilang, ada anak mami. Seperti itu. Jadi mungkin ada anak-anak yang mau diperlakukan seperti itu, tetapi ada yang tidak mau. Tapi mungkin kebanyakan tidak mau, tapi orang tuanya yang apa? Yang memaksakan kehendak untuk, mari sama-sama kita datang antar kamu bawa di asrama. Dan mungkin aplikasi Bapak Bulur boleh. Batasannya. Iya. Apa batasannya? Iya. Ya, kita harus bantu anak, itu dia punya utama. Tapi jangan kita manjakan mereka. Jangan kita yang gantinya mereka punya PR, kita yang kerjakan. Ini yang banyak kali kan, apalagi di online begini, anak punya PR, mama-mama yang kerjakan, dan lain sebagainya. Anak juga harus dibiarkan mereka mengalami, ketika mereka sudah tidak mampu lagi menghadapi, ketika kita lihat mereka menghadapi apa yang jauh lebih baik, pada saat itulah kita turun tangan. Jadi kita terus awasi, kita tahu apa yang mereka hadapi, dan kita sudah siap-siap kapan kita bisa membantu mereka untuk turun tangan, intervensi langsung pada saat itu. Jangan biarkan mereka betul-betul terpuruk, tetapi jangan biarkan mereka menyerah. Kita kasih dorongan, kalau boleh bikin sendiri. Kalau bisa sampai nomor 10, bisa selesai, mama dengan papa Kasih beri akan reward dan lain sebagainya. Itu mungkin itu yang bisa
Baik. kami jawab. Jadi mungkin harus ada pengawasan secara langsung, kontak supaya Ya. orang tua tahu kapan harus dibantu anak ini sesuai dengan kemampuannya atau kapan harus dilepaskan. Jadi saya pikir bagaimana Bapak Richard, apakah sudah terjawab? Thank you. Sudah. Terima kasih Memang, Sir. Baik, terima kasih Richard sudah bertanya dan terima kasih juga untuk semua sahabat Kapas yang sudah bergabung menyaksikan program Kapas pada malam hari ini. Saya tahu masih banyak lagi yang ingin bertanya, namun waktu kita terbatas untuk program pada malam hari ini. Ya, sebagai penutup Bapak Ulur dan Ibu, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembicaraan kita malam ini? Sekaligus dengan closing statement, silakan. Oke, kalau dari saya, kita harus merangkul anak-anak kita saat ini ya. Jadi harus siapkan waktu untuk mereka, ajar mereka, beri arahan mana yang seharusnya boleh dibuat dan tidak dibuat. Atau tentunya kalau kita mau buat aturan di rumah tangga kita, kita libatkan anak-anak kita untuk sama-sama buat aturan apa-apa yang sebaiknya kita buat di keluarga kita. Baik. Kalau saya melihat dari sisi orang muda, sudah saatnya kita untuk mempersiapkan diri untuk masa depan. Sudah saatnya kita untuk membangun kompetensi. Kalau kita lihat, coba lihat di slide yang terakhir, oke, ini dibilang begini, adik-adik abang titip bangsa ini pada kalian. Anak-anak cuma bilang, taruh di situ bang, tanggung nih, lagi diserang, sibuk dengan main game. Sudah saatnya kita meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Sudah saatnya kita untuk mengisi masa muda kita dengan kompetensi, dengan keterampilan, sehingga kita mampu berbuat banyak di masa depan. Baik. Puji Tuhan kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan berguna dan kami percaya sudah membekali para sahabat Kapas yang bergabung menyaksikan program pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Bill Wulur bersama dengan Ibu yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati dalam kehidupan bersama keluarga, tugas serta pelayanan. Terima kasih juga untuk semua sahabat Kapas yang sudah bergabung dan menyaksikan program Kapas pada malam hari ini. Ya,